Mas dan Mbak dari Karang Taruna. Terima kasih telah hadir dalam acara pelaksanaan kegiatan KKN kami untuk pemberdayaan Karang Taruna di Padukuhan Panjul. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Gimana semuanya dari Karang Taruna Panjul? Aman koneksinya, sinyalnya? Kayaknya ada beberapa yang sinyalnya nggak aman sih, Kak. Oh gitu ya Mbak ya. Mungkin nanti ini juga kami akan record, terus bakal kami taruh juga di YouTube, nanti bisa dicek juga. Bagi yang belum bisa ikut join. Selamat malam teman-teman KKN. Kok suaranya mentul-mentul? Malam Mbak. Mungkin koneksi ya. Lihat deh videonya Mbak Tia dilarang bengok-bengok. Koneksi kayaknya ya, sepertinya. Iya. Gimana di sana, sehat semua atau gimana kondisinya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Mantap ya Mbak ya. Iya, harus jaga kesehatan ya semuanya, tetap jaga prokes juga. Oh iya, sebelum kita mulai mungkin saya perkenalan dulu dan memperkenalkan teman-teman saya juga biar kita semua saling kenal ya. Perkenalkan, nama saya Joel Adi Tanuwijaya. Saya prodi Informatika angkatan 18. Mantap banget. Next mungkin Ruth. Sekali. Ya, halo semuanya. Saya Ruth dari Prodi Kedokteran Angkatan 2017. Kezia. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Keisha dari Prodi Kedokteran Angkatan 2017 juga. Alex. Selamat malam semuanya. Nama saya Emmanuel Alex dari Prodi Arsitektur Angkatan 2018. Wiwi. Oh ya, ini udah denger ya? Ya. Oke, selamat malam teman-teman. Saya Wiwi, namanya Karolus Wijaya tapi biasa dipanggil Wiwi. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan. Saya dari Prodi Desain Produk Angkatan 18. Tere. Ya, selamat malam semua. Nama saya Diani Teresia Purba, biasanya dipanggil Tere. Saya dari Prodi Akuntansi Angkatan 18. Salam kenal semua. Natasha. Selamat malam, perkenalkan nama saya Natasha Fortunata dari Sistem Informasi Angkatan 18. Dan yang terakhir, Purdo. Sore semuanya, perkenalkan nama saya Purdo, saya dari program studi manajemen Angkatan 18. Selamat kenal. Ya, jadi perkenankan kami untuk sama belajar, berbagi ilmu, apa yang bisa kami bagi supaya semoga ilmu yang kami bagi bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua yang ada di Padukuhan Panjul. Ya, mungkin saya serahin langsung ke acara.
Wah, ini bukan TikTok ya. Selanjutnya saya serahkan. Udah kelihatan belum ya PowerPoint-nya? Kelihatan kok Ruth, udah. Ya, Silakan dimulai teman-teman. oke. Oke. Selamat malam buat teman-teman. Jadi hari ini kita akan berbagi ilmu dan belajar bersama gitu ya. Nah, yang pertama ini dari saya. Boleh di next. Nah, yang pertama ini nanti ini aku jelasin dulu ya. Nanti akan ada 5 materi gitu. Tapi pendek-pendek kok. Jadi bakal cepet juga. Nah, yang pertama ini dari saya. Temanya tuh mendesain dengan Canva. Boleh di next. Nah, Canva ini bisa di-download atau diunduh dari Google Play. Canva itu untuk mendesain lewat HP gitu ya. Lewat web pun bisa. Jadi nggak perlu download pun bisa, hanya butuh email gitu. Boleh lanjut. Nah, perangkatnya ini juga lebih fleksibel gitu ya. Kayak di HP itu bisa, lalu di tablet bisa, di web HP pun biasanya bisa, dan komputer atau laptop lewat web juga biasanya. Nah, kelebihannya apa sih kalau pakai Canva? Jadi bisa digunakan dimanapun dan kapanpun itu. Jadi nggak perlu komputer nih. Kalau teman-teman misalnya lagi mungkin malas buka komputer atau mungkin malah nggak ada komputer gitu, bisa lewat HP. Dan desainnya pun banyak yang gratis, template itu banyak yang gratis, jadi bisa pilih gitu, lalu tinggal diedit, nggak perlu dari nol. Nah ini tentunya juga bakal cepet gitu ya, kayak misalnya teman-teman butuh pengumuman untuk malam ini, nah itu bisa dibikin di Canva. Nah, lalu desainnya juga disimpan di internet, jadi takut hilang atau lupa save gitu. Jadi udah otomatis. Nah, terus ya kalau bagaimana sih membuat desain yang menarik? Caranya gimana? Nah, ini nanti kita akan belajar tentang adanya hierarki atau urutan-urutannya gitu. Kayak mungkin teman-teman pernah lihat kalau lihat poster tuh ada judulnya, lalu ada poin-poin penting itu atau di highlight gitu ya. Kayak poin utamanya apa sih? Terus tips dan triknya tuh ada juga, gunakan latar belakang gelap untuk warna tulisan yang terang dan sebaliknya. Jadi kalau misalnya warna latar belakangnya terang, ya tulisannya pakai yang gelap. Lalu pakai font sejenis, jangan banyak-banyak. Terus pilih 1 atau 2 warna aja. Kayak misalnya PowerPoint ini juga, kayak presentasi ini juga dibuat dengan 2 warna aja. Itu kayak hitam, abu-abu, dan kuning gitu. Warna utamanya hitam dan kuning. Nah, lalu singkat, padat, dan jelas. Kayak gini, yang di bold-bold itu adalah poin utamanya. Kayak hierarki, latar belakang, dan itu kan poin-poin utama yang saya jelasin. Terus, nah yang terakhir ini pakai referensi. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat kayak mungkin kenal Pinterest atau Google Search gitu juga bisa. Bisa lihat desain-desain poster di internet yang bagus kayak apa sih gitu. Bisa dicontoh juga kalau buat belajar atau mendesain pun juga boleh. Boleh next. Nah, ini contohnya yang coba saya bikin kemarin.
Nah, kalau contohnya hierarki di sini tuh yang tentang PPKM nih, judulnya kan di highlight ya, kayak warna coklat gitu, kayak oh ini tuh tentang PPKM gitu posternya. Nah, lalu poin-poin ini kayak tanggalnya tuh kan penting tuh, tanggal berapa sih mulainya, tanggal berapa berakhirnya, itu kan paling penting. Nah, itu. Nah, kalau misalnya nggak ada hierarki, artinya nanti tulisan tuh bakal ukurannya kecil semua dan bakal lebih susah dibaca. Kadang tuh nggak terbaca gitu ya. Nah, kayak gitu. Bisa next. Untuk selanjutnya, Oke. Oh, bentar dulu ya, Lek. oke. Nah, ini yang terakhir deh aku. Tips belajarnya dari pengalamanku nih. Sebenarnya mendesain tuh yang simpel-simpel aja. Maksudnya tuh dalam artian teman-teman tuh bisa have fun dan apa ya, kayak belajarnya dikit-dikit gitu. Misalnya teman-teman hari ini belajar tentang font-nya aja atau tentang warnanya aja. Warna yang bagus, contoh warna yang bagus kayak gitu tuh, itu termasuk improvement dan itu termasuk belajar. Jadi nggak perlu yang langsung tinggi gitu. Nah, gitu. Nah, kalau teman-teman senang, biasanya nanti bakal pengen gitu. Kayak, oh, aku pengen mendesain lagi atau pengen membuat sesuatu. Kayak biasanya membuat sesuatu paling jelas begitu. Nah, selanjutnya ini aku serahkan ke Alex buat yang CV-nya, desain CV. Nah, untuk selanjutnya, kita kan belajar untuk membuat CV juga dengan aplikasi Canva. Nah, kan tadi sudah dijelasin di awal sama Wiwi, menggunakan Canva itu mempunyai banyak sekali kelebihan. Nah, kita juga bisa terapin untuk dalam membuat CV. Nah, kita bisa next. Apa sih fungsi dan kelebihannya dalam membuat CV menggunakan aplikasi Canva? Nah, di dalam aplikasi Canva ini sendiri, nanti kita juga tersedia berbagai macam desain ataupun template yang bisa kita gunakan ataupun terapkan dalam pembuatan CV yang akan kita buat. Kemudian banyak juga tools yang dapat membuat tampilan CV itu menjadi lebih menarik. Jadi seperti contoh misalnya kita bisa menambahkan beberapa desain, kemudian kita juga bahkan mudah untuk mengganti soal ukuran font, kemudian untuk mengganti picture ataupun foto yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu juga terdapat berbagai macam referensi yang bisa kita pakai untuk mendesain CV kita. Jadi ada berbagai macam contoh yang bisa kita ambil idenya, yang bisa kita terapkan ke dalam desain CV kita. Nanti kita akan belajar lebih banyak. Oke. Selanjutnya saya serahkan ke Tere. Ya, selamat malam semuanya. Di sini saya akan memberikan materi mengenai pembukuan sederhana. Pertama, apa sih pembukuan sederhana itu? Apa sih pembukuan itu? Pembukuan adalah hal yang penting dalam berbagai lini usaha. Mengapa? Karena pembukuan itu terkait erat dengan masalah keuangan. Dan terkadang kita memiliki ingatan yang terbatas. Jadi, dengan adanya pembukuan, itu merupakan sistem pencatatan yang sederhana dan mudah dimengerti. Pembukuan yang sederhana belum tentu bisa dengan mudah dipahami karena mungkin informasi yang disajikan tidak mencukupi. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam pembukuan ini ialah dengan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, tujuan dari adanya pembukuan ini adalah
Biasanya, laporan buku kas ini dapat diterapkan di berbagai organisasi atau komunitas tertentu. Pembukuan ini bertujuan agar memudahkan suatu komunitas mengelola keuangannya. Adapun yang menjadi keunggulan pembukuan sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel ada 4. Yang pertama, program mudah didapat dan digunakan untuk kalangan umum. Yang kedua, memiliki banyak variasi rumus yang dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, dalam Microsoft Excel tersedia analisis grafik, pivot table, dan banyak lagi. Sedangkan yang keempat, kapasitas data yang cukup besar untuk menyimpan catatan transaksi. Sedangkan, adapun yang menjadi kelemahan dari pembukuan sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel juga ada 4. Yang pertama, kemampuan pencadangan dan pemulihan data yang tidak efisien. Yang kedua, kurangnya kemampuan melihat data berdasarkan waktu dan historis. Yang ketiga, kurangnya kemampuan penyesuaian dan skalabilitas untuk proses akuntansi. Dan yang terakhir, tidak memungkinkan untuk menyiapkan pembukuan secara otomatis. Ini adalah tampilan pembukuan sederhana. Selanjutnya, ini penjelasan mengenai tampilan pembukuan sederhana yang tadi. Yang pertama itu ada kolom nomor. Itu digunakan untuk menampilkan urutan nomor input data. Sedangkan kolom tanggal itu digunakan untuk menampilkan setiap tanggal transaksi. Sedangkan yang ketiga ada kolom keterangan atau uraian, digunakan untuk menampilkan deskripsi transaksi. Terus yang keempat ada kolom pemasukan, digunakan untuk menampilkan nominal pemasukan. Pemasukan yang dimasuk adalah jumlah uang yang masuk ke dalam kas dan menambahi jumlah saldo. Kolom selanjutnya adalah kolom pengeluaran. Kolom pengeluaran ini digunakan sebagai kolom pengeluaran ini adalah jumlah uang yang keluar dari kas dan mengurangi jumlah saldo. Sedangkan kolom saldo digunakan untuk menampilkan nominal sisa. Selanjutnya, ini adalah contoh yang saya buat. Nanti kita akan belajar lebih jelasnya lagi di dalam breakout room dan kita akan praktek juga. Selanjutnya saya akan serahkan ke Natasha dan Purdo. Baik, untuk dari kami dari saya dengan Natasha, yaitu pelatihan dan promosi tentang penjualan di 2 aplikasi. Yang pertama itu adalah Facebook Marketplace. Marketplace merupakan tempat jual produk di mana semua orang dapat melakukannya dengan menemukan, membeli, dan menjual suatu produk yang akan dijual melalui marketplace ini. Next. Keunggulan dari Facebook Marketplace ini ada 5. Yang pertama itu peluang meraih pangsa pasar. Yang kedua itu komunikasi melalui messengers. Yang ketiga tanpa biaya administrasi. Yang keempat terhubung dengan grup Facebook. Yang kelima jangkauan pasar terjangkau di sekitar lokasi Anda berada. Next. Tips promosi menggunakan Facebook Marketplace. Yaitu ada beberapa bagian. Perkirakan harga yang akan dijual. Selanjutnya, promosikan produk di platform lain. Manfaatkan fitur promosi yang ada. Buat deskripsi produk yang menarik. Next. Yang kedua yaitu Instagram. Yaitu Instagram bisnis. Akun bisnis ini juga ditunjukkan untuk orang-orang yang menggunakan Instagram dalam mengembangkan bisnisnya, baik untuk menampilkan produknya dan berinteraksi dengan konsumennya. Keunggulan dari Instagram bisnis ini ada beberapa bagian, yaitu proses promosi yang lebih mudah. Proses ini bisa dilakukan melalui fitur Instagram Story, Instagram Ads, dan bekerja sama dengan endorse untuk mengiklankan produk yang dijual. Yang selanjutnya fitur insight atau wawasan. Fitur ini
bertugas untuk memantau statistik pada jumlah pengikut, jumlah klik situs dengan jangkauan profil akun Anda, jumlah tayang, mengecek yang berkunjung ke profil Anda berdasarkan wilayah, usia, dan gender. Yang selanjutnya, jangkauan calon pelanggan luas. Pada saat memasarkan produk dengan media sosial, biasanya orang-orang lebih tertarik dengan profil dari akun bisnis, di mana dapat berhubungan dengan Facebook. Next. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan untuk aplikasi bisnisnya. Ya, sekarang nanti kita akan masuk ke ruang breakout. Jadi nanti lebih jelasnya lagi di breakout room itu. Jadi teman-teman semua bisa sambil dicoba-coba, nanti mungkin kalau ada yang pertanyaan juga bisa ditanyakan ke teman-teman yang pembawa materi nanti. Mungkin Ruth bisa dibagi. Bentar ya. Ini baginya acak ya. Ya, jadi udah ini sambil nunggu teman-teman yang lain. Jadi di room ini nanti kita akan pelajari tentang marketplace dan pembukuan lebih dalam lagi gimana. Nanti ada pengaplikasiannya seperti apa, tutorialnya juga seperti apa. Jadi nanti dari Teresia dan Natasha juga dan Purdo juga akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang pembukuan dan marketplace di room ini. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di chat aja nanti. Biar nanti bisa langsung dijawab sama teman-teman pembawa materi. Ya. Mungkin bisa dimulai, Tere? Mungkin bisa, pertama saya ucapkan selamat malam dulu untuk Mbak dan Mas Karang Taruna yang sudah menyediakan waktunya malam hari ini untuk ikut dalam pelatihan ini. Mungkin di sini saya akan sharekan video mengenai pembukuan sederhana. Nanti kita bisa tonton dan lihat bersama-sama. Setelah itu, jika Mas dan Mbak ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan melalui chat atau juga mungkin bisa on mic. Terus nanti teman-teman dari pemberi materi dapat memberikan jawaban. Begitu, terima kasih. Mungkin bisa dilihat dulu ya videonya. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara pembuatan pembukuan sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel. Tujuan dari pembukuan sederhana ini adalah untuk mempermudah suatu organisasi atau komunitas dalam mengelola keuangannya. Di sini, saya sudah membaginya menjadi 6 kolom tabel. 6 kolom tersebut terdiri dari yang pertama nomor, yang kedua tanggal, yang ketiga keterangan,
yang keempat pemasukan, yang kelima pengeluaran, dan yang terakhir adalah saldo. Langkah pertama yang harus kita tahu, kita harus dapat membedakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pemasukan dan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana kita dapat mengetahui apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pemasukan dan dikategorikan sebagai pengeluaran. Pemasukan adalah jumlah uang yang masuk ke dalam kas kita dan menambahi saldo. Jadi, setiap transaksi-transaksi yang masuk dan menambahi saldo itu disebut dengan pemasukan. Sedangkan pengeluaran adalah biaya-biaya yang kita keluarkan dan dapat mengurangi saldo kita. Jadi, ketika kita mengeluarkan uang kita dari kas untuk membeli sesuatu, itu dapat kita katakan sebagai pengeluaran. Karena itu dapat mengurangi saldo kita. Di sini saya akan memberikan contoh sederhana. Yang pertama, di nomor 1 pada tanggal 1 Juli 2021. Kita punya iuran anggota. Iuran anggota sebesar 500.000. Kenapa kita kategorikan sebagai pemasukan? Karena iuran anggota masuk ke dalam kas kita dan menambah saldo. Jadi, itu dapat kita kategorikan sebagai pemasukan. Saya lanjutkan pada contoh yang kedua. Pada tanggal 2 Juli 2021, kita menerima uang dari kelurahan. Kita menerima uang dari kelurahan sebesar 1 juta. Kenapa itu kita kategorikan sebagai pemasukan? Ketika kita menerima uang, otomatis uang tersebut akan masuk ke kas kita dan dapat menambah jumlah saldo kita. Jadi, itu dapat kita katakan dan kategorikan sebagai pemasukan. Kemudian, saya akan berikan contoh yang ketiga. Pada tanggal 5 Juli kita melakukan kunjungan terhadap anggota Karang Taruna yang sakit. Kemudian kita anggarkan sebesar 300.000. Kenapa ini kita kategorikan sebagai pengeluaran? Karena ketika kita memiliki suatu anggaran, kita mengunjungi anggota kita yang sakit, nah kita membelikan sesuatu dan kita mengeluarkan jumlah kas kita sebesar 300.000. Maka itu mengurangi jumlah saldo kita yang ada dan itu dapat kita sebut sebagai pengeluaran kita. Selanjutnya, saya akan berikan contoh yang keempat. Pada tanggal 9 Juli kita membeli perlengkapan yang dibutuhkan Karang Taruna sebesar 200.000. Kita kategorikan ini sebagai pengeluaran karena ketika kita membeli perlengkapan,
kita mengeluarkan uang dari kas kita dan itu mengurangi saldo kita yang ada di kas. Jadi, itu dapat kita kategorikan sebagai pengeluaran kita. Kemudian, di sini kita akan memasukkan rumus yang dapat membantu dan memudahkan kita dalam melakukan pembukuan sederhana ini dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kita ketikkan sama dengan D5, kemudian kita tekan Enter, kemudian kita akan masukkan rumus sama dengan buka kurung F5 ditambah dengan D6 tutup kurung dikurangi dengan E6, kemudian kita tekan Enter. Kemudian kita copy rumus sampai baris keempat. Maka akan otomatis mengikuti 1.500.000 dikurangkan 300 yaitu 1.200.000, kemudian 1.200.000 dikurangkan 200 yaitu 1 juta. Seperti yang saya bilang, pengeluaran akan mengurangi jumlah saldo kita. Kemudian kita mau tahu nih berapa yang jadi pemasukan kita dan beberapa total dari pengeluaran kita. Kita dapat menjumlahkan dengan rumus yang ada di Excel. Sama dengan sum, buka kurung, kita klik dari baris yang pertama hingga baris yang terakhir, kemudian tutup kurung, kemudian kita tekan Enter, kemudian kita lakukan hal yang sama di kolom pengeluaran, kita ketik sama dengan sum, buka kurung, klik dari baris yang pertama hingga baris yang terakhir, kemudian tutup kurung, kemudian Enter. Inilah jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran kita. Kemudian kita ingin tahu nih berapa saldo kita sampai dengan tanggal 9 Juli. Kita dapat mengurangkan apa yang jadi pemasukan dan apa yang menjadi pengeluaran kita. Kemudian kita tekan Enter. Kemudian inilah yang menjadi saldo kita sampai tanggal 9 Juli 2021. Sekian tutorial pembukuan sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel. Semoga dapat membantu dan teman-teman sekalian dapat memahaminya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, mungkin itu video singkat tutorial cara pembukuan sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel. Mungkin ini bisa dilanjutkan dulu ke Natasha dan Purdo. Setelah itu nanti Mbak dan Mas boleh memberikan pertanyaan terhadap yang kami sampaikan dan kami dapat menjawabnya gitu. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara upload di Facebook, jualan di Facebook Marketplace sama cara membuat akun IG bisnis. Yang pertama ini dulu aja Joel yang promosi videonya. Hai, nama saya Purdo. Di sini saya akan melakukan pelatihan promosi dan penjualan di dua aplikasi, yaitu yang pertama adalah aplikasi Facebook Marketplace. Di sini saya akan memberikan edukasi atau memberikan sosialisasi tentang aplikasi ini untuk kita bagi pemula yang ingin melakukan atau menuangkan ide-ide bisnis kita di aplikasi tersebut. Tentang Facebook Marketplace,
Marketplace merupakan tempat jual beli produk atau wadah jual beli produk di mana semua orang dapat melakukannya atau dapat mengaksesnya dari semua kalangan. Gampang banget kan? Dengan menemukan, membeli dan menjual suatu produk yang ingin dijual melalui marketplace ini. Ada beberapa keunggulan dari Facebook Marketplace. Yang pertama itu peluang yang besar. Jadi sudah kita ketahui kan bahwa tadi tentang Facebook Marketplace semua orang atau semua kalangan dapat mengaksesnya. Jadi peluang besar banget buat kita untuk memulai bisnis atau ide bisnis kita di Facebook Marketplace ini. Terus komunikasinya juga gampang banget, melalui Messenger kita bisa berkomunikasi dengan konsumen maupun dengan produsen, baik dalam penawaran harga. Ketiga, tanpa biaya administrasi, jadi gratis bagi kita pemula atau ingin memulai ide bisnis atau ingin memulai bisnis, gampang banget dapat diakses secara gratis, dan ada juga fitur berbayarnya. Terhubung dengan grup lain, jadi gampang banget buat kita untuk menge-share atau membagikan produk kita di grup Facebook. Tips menggunakan Facebook Marketplace: perkirakan harga barang yang akan dijual. Jadi gampang banget kan buat kita, kayak seperti harus memikirkan harga dari range berapa sampai harga berapa gitu ya akan kita tawarkan kepada konsumen. Hal ini dimaksudkan agar konsumen memiliki pilihan yang pas pada saat memilih suatu produk dan jangan menjatuhkan harga pasar yang pasti. Untuk jenis transaksi bisa menggunakan sistem COD dan bisa juga menggunakan electronic money lainnya. Ya. Promosikan barang di platform lain. Jadi jika Anda mempunyai akun media sosial untuk bisnis Anda, maka penting untuk menghubungkannya dengan memasang link menuju lapak bisnis Anda. Agar apa? Agar konsumen dapat mengaksesnya secara gampang dan praktis. Kita juga dapat menandai teman atau saudara kita. Manfaatkan fitur promosi jualan. Promosikan dan tawarkan dengan membagikannya melalui beranda akun Anda, dan akan membantu Anda dalam menjangkau lebih banyak konsumen yang membutuhkan. Jadi buat promosi ini sangat-sangat efektif banget buat kita menjangkau lebih banyak lagi konsumen yang membutuhkan barang-barang kita. Deskripsi produk. Mendeskripsikan produk kita agar lebih menarik dengan melakukan yang sesuai produk itu, dengan tujuan agar konsumen mengenal produk dan melakukan penarikan agar dilirik. Deskripsi ini sangat-sangat membantu untuk kita dalam mempromosikan barang kita atau memperkenalkan barang kita kepada konsumen atau kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah aplikasi Instagram atau Instagram Business. Ini adalah salah satu aplikasi favorit kaum milenial banget nih. Banyak banget kaum milenial yang menggunakan aplikasi ini untuk mengutarakan atau untuk membagikan bisnis mereka. Profil bisnis. Fitur ini dibuat untuk pelaku bisnis yang ingin dikenali sebagai perusahaan di Instagram. Para pemilik profil bisnis juga bisa memilih metode yang mereka gunakan untuk berhubungan dengan konsumen atau produsen atau calon pelanggan, baik melalui telepon, SMS, atau email. Insight atau wawasan. Fungsi insight untuk pelaku bisnis adalah untuk mengetahui informasi tentang pengikut mereka, misalnya demografi dan perilaku dari pengikut, serta informasi seperti kiriman yang paling banyak disukai. Dengan begitu, para pelaku bisnis bisa membuat konten yang sesuai dengan dan mengunggahnya di waktu yang sesuai juga. Promosikan dan promote. Melalui Insight, Anda bisa langsung mengetahui konten yang disukai oleh pengikut Anda. Konten tersebut bisa langsung Anda jadikan iklan di Instagram. Di sini Anda juga bisa memilih audiens dari iklan Anda atau membiarkan Instagram yang memilihnya.
Selanjutnya, tips menggunakan Instagram bisnis. Untuk profil sendiri, kita dapat mencantumkan nama bisnis yang ingin kita buat, terus sebutkan nama produk yang dijual, yang ingin kita jual, jenis transaksi yang digunakan, dapat digunakan direct message atau yang lainnya. Untuk postingan sendiri, pilihlah gambar yang terbaik untuk diposting agar menarik pelanggan. Terus yang selanjutnya, deskripsikan dengan baik produk kita agar pelanggan tertarik dengan produk kita dan dapat dimengerti oleh konsumen. Cantumkan kisaran harga produk Anda dari kecil hingga ke besar. Kita dapat membuat hashtag di postingan kita. Selanjutnya, klik fitur promosikan pada postingan Anda, otomatis postingan kita langsung di-share oleh Instagram dan dapat dilihat oleh pengikut kita. Catatan tambahan, Anda dapat menggunakan transaksi apa saja, baik itu dalam pembayaran maupun untuk pengiriman barang. Misalnya untuk pembayaran bisa menggunakan ATM atau OVO, Shopee, atau dan lain-lain. Untuk pengiriman barang bisa menggunakan jasa lainnya. Untuk catatan tambahan dari kedua aplikasi ini adalah target pasar yang akan kita ambil harus menyesuaikan. Misalnya target pasar kita ibu-ibu atau bapak-bapak, mungkin kita dapat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh ibu-ibu atau bapak-bapak. Begitu juga sebaliknya. Dan untuk transaksi pembayaran kita untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, kita juga dapat menggunakan sistem COD. Dan untuk kaum millennials, kita juga dapat menggunakan electronic money. Terima kasih, semoga membantu. Selanjutnya video tutorial cara berjualan melalui Facebook Marketplace dan cara membuat akun Instagram bisnis. Silakan Joel. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan cara berjualan melalui Facebook Marketplace. Yang pertama, buka aplikasi Facebook, kemudian pilih gambar toko, terus pilih jual. Di sini ada beberapa kategori seperti jual barang, kendaraan, rumah dijual atau dikontrakkan, dan pekerjaan. Sebagai contoh saya pilih barang. Kemudian muncul seperti berikut. Isikan formulirnya. Untuk kategori biasanya otomatis. Kemudian opsi tawarannya ini tawarkan di lebih banyak tempat. Anda bisa menawarkan di grup atau komunitas yang Anda ikutin. Seperti berikut.
terus pencet selesai. Kemudian klik terbitkan. Nah, ini sedang proses menerbitkan. Nah, ini sudah selesai. Ini sedang ditinjau. Biasanya untuk ditinjau itu perlu waktu 2-3 menit. Jika selesai ditinjau, maka akan seperti ini. Jadi seperti itu cara berjualan melalui Facebook Marketplace. Demikian video yang telah saya buat. Selamat mencoba. Baik teman-teman, itu video tutorial dan penjelasan dari materi dari kami. Yang Instagram belum. Oh ya, ini selanjutnya ada yang IG Halo bisnis. semuanya, di sini saya akan menjelaskan cara menjadikan akun Instagram menjadi akun bisnis. Yang pertama, buka aplikasi Instagram. Kemudian ke menu profil. Tekan garis 3 di pojok kanan atas. Pilih pengaturan. Kemudian pilih aku, geser ke bawah, beralih ke akun profesional. Kemudian klik saja lanjutkan. Terus pilih kategori bisnis Anda. Sebagai contoh seperti berikut. Terus tambahkan. Selesai. Terus pilih kategorinya, apakah Anda bisnis atau kreator. Sebagai contoh, bisnis, klik selanjutnya. Kemudian isikan identitas kontak Anda. Kalau sudah seperti berikut, kemudian pilih selanjutnya. Jika Anda memiliki Facebook, Anda bisa menautkannya kepada Facebook. Jika tidak, pilih lewati saja. Sebagai contoh, saya memilih melewati. Kemudian isikan identitas seperti pada layar saya. Jika sudah, maka akan seperti ini hasilnya. Sekian video saya. Selamat mencoba. Ya teman-teman, itu video tutorial presentasi materi dari kami. Mungkin teman-teman nanti dapat mempraktikannya. Tadi saya di sini akan menjelaskan kembali mengenai pembukuan sederhana yang dapat dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Saya akan share screen. Di sini ada satu contoh. Jadi nanti jika teman-teman ingin melakukan praktek, teman-teman dapat melakukannya. Jadi pertama-tama itu di sini kita buat tabel dulu. Terus tabelnya itu dibagi jadi 6 kolom. 6 kolomnya itu terdiri dari nomor, tanggal, keterangan, pemasukan, pengeluaran, serta saldo. Seperti yang sudah saya jelaskan di video tadi. Kemudian teman-teman pertama-tama harus mengetahui dulu apa yang dapat dikategorikan sebagai pemasukan dan apa yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran. Seperti yang sudah terdapat dalam pemasukan tadi, pada video tadi, bahwa pemasukan itu adalah jumlah uang yang masuk ke dalam kas dan menambahi saldo. Sedangkan pengeluaran adalah
jumlah uang yang keluar dari kas dan mengurangi saldo. Jadi jika kita membuat pembukuan sederhana, teman-teman harus dapat membedakan apa sih sebenarnya yang jadi pemasukan itu, apa yang dapat dikategorikan pemasukan dan apa yang dapat dikategorikan pengeluaran. Kemudian teman-teman dapat menuliskan keterangannya pada kolom keterangan ini. Misalnya nih, kita punya iuran anggota. Nah, iuran anggota itu kan dapat dikategorikan sebagai pemasukan. Kita dapat tuliskan di kolom keterangan iuran anggota, kemudian kita kategorikan di kolom pemasukan. Kemudian ini nih ada kolom pengeluaran untuk membeli perlengkapan Karang Taruna. Nah, ini kita dapat katakan sebagai kolom pengeluaran, karena ketika kita ingin membeli sesuatu, otomatis kas kita keluarkan dan saldo kita berkurang. Makanya itu kita kategorikan sebagai pengeluaran kita. Nah, di Excel itu juga kita nggak perlu hitungnya harus ribet lagi. Kita hitungnya kayak misalnya manual, kita hitung dulu pakai kalkulator. Nah, di Excel itu udah ada caranya. Jadi kita bisa langsung masukin rumus saja. Jadi kayak misalnya ini, pertama kita itu punya saldo 500.000 dari iuran anggota. Kemudian kita bisa tahu nih untuk selanjutnya itu saldo kita ada berapa, tinggal kita masukin aja rumusnya. Kita masukin rumusnya, saldo yang pertama F5 ditambahkan dengan pemasukan kita yang kedua, kemudian kita kurangi sama jumlah pengeluaran kita, kemudian kita tekan enter. Nah, ini dapat kita copy rumusnya sampai ke bawah. Kita copy jadi otomatis sudah mengikuti. Nah, kita juga bisa masukin rumus yang lain kalau kita ingin melakukan penjumlahan, menghitung penjumlahan langsung. Misalnya kayak di sini, kita dapat menggunakan rumus SUM. Seperti yang saya contohkan ini, SUM, kemudian kita klik dari baris yang pertama ini sampai baris yang terakhir. Jadi, begitu teman-teman. Mungkin nanti setelah ini teman-teman bisa lakukan praktek, terus bisa dibuat pembukuan sederhananya ini melalui Microsoft Excel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan dan boleh ditanyakan. Terima kasih, semoga bermanfaat ya teman-teman. Ya. Kira-kira dari Purdo atau Natasha ada yang mau dijelasin lagi? Baik, sudah tidak ada, mungkin video tadi sudah cukup, dan mungkin dari teman-teman Karang Taruna ada yang ingin ditanyakan tentang Facebook Marketplace dan Instagram Bisnis, boleh ditanyakan, mungkin open mic atau chat di room chat. Mas bertanya. Oke, silakan Mbak. Yang di Facebook tadi Marketplace itu kan ya, aku coba tapi kenapa harap coba lagi ya? Apakah hidupku ada masalah? Udah nyoba ininya belum? Upload barangnya juga udah? Baru mau klik dijual, Mbak. Udah ada masalah aja hidupku ini. Sinyal mungkin atau? Wah, sinyal saya mas stabil, Mbak. Aman. Mungkin bisa di share mungkin atau gimana biar bisa tahu mungkin kita. Dibantu. Di share ya, Mbak? Share screen bisa nggak ya? Aku nggak tahu. Kira-kira itu pas di bagian mananya Mbak ya? Dari video yang tadi itu mungkin sambil saya tampilin lagi ya videonya ya. Ya, kan itu tadi klik Marketplace, terus klik yang jual itu kan ya? Iya.
Diklik jual itu udah ada tulisan ada masalah, harap coba lagi, dicoba lagi ada masalah lagi, dicoba lagi ada masalah lagi. Serumit apa hidup ini? Yang di bagian mana, Nat? Tolong kasih tahu aku. Yang bagian jual, yang pas mencet Baru mau kan? awan, Mas. Bukan, yang Oh, depan. Di depannya. Nah itu yang pencet jual itu. Nah, Yang pencet jual itu terus mbaknya tadi bilangnya ini apa? Ada masalah. Nggak bisa. Ini masalahnya di situ. Nah, masalahnya di sini. Aku Ini loh, Mbak. Nah, ini kelihatan nggak? Pin. mungkin di pin. Ini Ini kan loh. Pak klik jual. Ya. Tak ada. Ada masalah lagi. Mungkin masalah Kayaknya ini bukan update, itunya mungkin. Terus diklik mananya, Mbak? Itu Facebooknya sudah update apa belum? Facebook Lite, Mbak. Oh, Biar Facebook irit. Live. Oh, Oh, cuma Kalau cara iklan ke up tadi ada nggak sih, Mbak? di apa gimana? Cara iklannya tadi tuh biar lebih ke up gitu loh, nggak tenggelam-tenggelam habis muncul terbitlah terang, nggak habis muncul terbitlah gelap. Oh, kalau iklannya itu nanti ada yang tulisan promosikan gitu. Aku share atau Ya, mungkin bisa di-share. Iya. Harus Kalau berbayar ya tapi, Mbak. Iya, Kalau- harus bayar. Kalau saran saya itu masuk join grup-grup yang jual beli aja, Mbak. Biasanya banyak yang tertarik gitu kalau jual beli. Betul, apalagi profilnya harus cantik. Iya. Itu nomor 1, Mbak. Ini ya, Mbak, ya kalau dari aku sendiri bisa sih, Mbak. Mungkin dari Facebooknya coba. Oh, kayaknya ini emang ngajak gelut ayo, Mas. Mungkin kalau pakai Facebook yang biasa, Mbak. Iya. Kalau coba. pakai Facebook biasa, HP ku nge-lag, Mas. Oh. Oh, gitu. Iya, iya. Ini kalau yang aku kan biasa bisa, Mbak. Oke, berarti ini tergantung Facebooknya. Iya. Gitu ya. Oke, mungkin thank you. Bapak Tadi mungkin dari Purdo bisa jelasin lagi apa kayak promosi dan pemasarannya tuh gimana aja sih, biar lebih mantap lagi Mbaknya dalam perjualan lagi. Iya, Mas Purbo. Siapa sih namanya? Mas Kok Purdo. Ya, Purdo. Betul. Ode. saya produk kita atau memasarkan produk kita. Yang pertama itu deskripsinya, Mbak, harus jelas. Kita harus mendeskripsiin seperti apa barang atau produk kita itu sendiri, misalnya kayak kualitasnya seperti apa, terus jenis bahannya yang dipakai seperti apa, terus nilai ekonominya juga seperti apa, misalnya kayak berapa tahun akan habis nilai ekonominya seperti itu. Dan juga untuk pemilihan gambar atau pemilihan foto di-share ke media sosial kita juga dapat diperhatikan, misalnya dalam desainnya atau tentang kecerahan atau kurang cerah seperti itu, agar tujuannya itu agar menarik pelanggan dan mencolok gitu, Mbak, dari antara produk-produk yang lain kayak gitu. Mungkin juga tentang range harganya, pilihannya juga kita harus kayak memiliki range harga gitu. Mungkin harganya dari yang kecil hingga yang besar, misalnya 100.000 sampai 200.000 gitu. Mungkin itu dapat kita melakukan penawaran, misalnya konsumen dapat melakukan penawaran, kita
misalnya kan harga distributor atau harga di pasaran dengan harga konsumen kan beda ya Kak ya. Mungkin di situ nanti kita dapat kayak melakukan diskonan seperti itu. Mungkin itu tujuan dari harga seperti itu Kak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Kita juga dapat ini Kak, kayak nge-tag teman-teman kita agar produk kita itu dapat dilihat oleh mereka kayak gitu, atau membagikannya ke grup-grup lain kayak gitu Kak. Di marketplace itu bisa ngetek kok Mas? Bisa Kak, ke grup lain bisa kita nge-share langsung kayak gitu. Kalau grup jual beli itu kan bisa ngetek, tapi kalau marketplace tuh bisa kok di tag orangnya. Nggak bisa, ada itu pakai hashtag biasanya. Bukan ngetek. Kalau ngetek nggak bisa. Kalau di IG bisa. Oh, hashtag. Ya, hashtag. Oke, paham. Kita ngomong ngakut tak. Iya, kalau hashtag tuh paling penting banget dalam berjualan juga, Mbak. Sepengalaman saya juga. Karena hashtag itu kayak mempengaruhi kita, apa yang kita lihat itu, kayak itu bakal tampil di mana-mana juga gitu, Mbak. Kayak gitu. Jadi hashtag itu harus dipikirin juga, harus mungkin di browsing juga di internet juga banyak banget hashtag-hashtag yang gimana supaya menarik juga gitu. Kayak gitu. Oke, Mas. Siap. Mantap, Mbak. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi nggak, Mbak? Udah, Mas. Kasihan nanti capek yang ditanyain. Oh, tadi kalau yang Facebook Live tadi udah bisa. Saya baru coba. Mbak. Tadi yang jualnya pakai Facebook Live bisa, Mbak. Oh, sekarang udah bisa. Ya. Kok pencet yang ada icon gambar ini apa sih? Orang. Oh, kuda manusia itu. Ya. Oke. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi, Mbak? Sementara itu dulu, Mbak. Karena saya juga butuh buat jualan. Makasih. Iya, semangat, Mbak. Sama-sama, semangat. Semangat jualannya. Mungkin dari teman-teman Karang Taruna yang lain ingin bertanya tentang penjualan di dua aplikasi ini. Mungkin kalau tidak ada lagi, kita nanti balik ke main room lagi buat berfoto ya. Jangan leave dulu, biar kita ada dokumentasi bersama-sama juga. Ya. Iya, Kak, kasihan temanku yang di sana gabut katanya. Iya. Mungkin kita ini boleh dulu deh di breakout room yang ini juga kita foto juga. Kira-kira teman-teman yang lain Boleh. bisa nyalain kamera, boleh. Kita foto bersama-sama. Ya. Pose yang paling cantik, paling cakep. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ya. Lagi sekali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin kita lihat ini.
di Panjul. PPKM ini pengaruh juga nggak Mbak kira-kira di sana? Ini aku yang ditanya, Mas. Iya Mbak, boleh Aku. coba aja. Mbak Astania, ya. Aku takut salah manggil nama. Gimana Mbak Astania di sana? Kondisi PPKM kayak gini nih. Pengaruh nggak ke ekonomi atau penjualan gitu? Ya pastinya pengaruh. Tapi ya apa ya, yang ke gaji harian, kalau ke gaji bulanan ya gitu-gitu aja. Oh gitu Mbak ya. Di sana tetap maksudnya kondisi tetap ramai juga Pak. Memang sepi sekali kayak kalau Jogja ini kan benar sepi banget Mbak, benar-benar ditutup. Rame kok sepi ya Mas. Aku tuh pergi pagi pulang pagi. Udah kayak lagu aja Mbak ya. Kan ya? Oke. Nah, jadi ini buat Canva-nya, jadi halaman utama Canva-nya. Nah, sebenarnya di Canva itu kita nggak melulu harus bikin poster aja gitu. Kayak segala jenis desain tuh ada di dalamnya. Kayak misalnya teman-teman bisa bikin presentasi, bisa bikin kayak surat undangan, MOOC, ada banyak desainnya. Nah, jadi teman-teman tinggal, teman-teman bisa search saja di atas, nanti bisa keluar, misalnya teman-teman butuh apa, desain apa, nah seperti itu. Misalnya butuh poster, nanti bakal muncul, ada banyak tuh pilihannya, ada landscape poster, ada poster yang berdiri, kan biasanya poster bentuknya kertas yang potret gitu ya. Nah, di sini misalnya teman-teman pilih poster nih, ada banyak nih pilihannya. Nah, ini namanya template. Jadi teman-teman bisa pilih, lalu diedit gitu. Nah, milih yang bagus tuh kayak gimana ya, kayak gitu. Nah, itu biasanya kita pilih yang paling menarik gitu. Kayak misalnya dari semua ini yang paling stand out yang mana, yang mungkin sejalan dengan tujuannya. Misalnya teman-teman mau bikin pengumuman buat desa gitu. Nah, itu juga bisa pakai ini. Atau misalnya poster COVID gitu kan. Itu nanti ada pilihannya juga di sini. Nah, misalnya bisa dipilih ini. Nah, kalau teman-teman udah pilih template, akan muncul kayak gini nih. Nah, kalau udah kayak gini, udah muncul, teman-teman tinggal edit. Nah, di bawahnya ini bisa ada banyak tools ya, kayak alat-alatnya untuk mengedit gitu. Nah, kita mulai dari misalnya teks nih. Teks, misalnya nah, mengingat yang hierarki tadi, kita bisa pakai ini sebagai judul misalnya. Jadi pengumuman. Nah, kalau terlalu besar kayak gini, bisa diukur, bisa diedit lewat ada toolsnya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, di sini juga ada misalnya teman-teman mau pakai bold gitu. Nah, ini tapi tergantung. Nah, kayak ini kan nggak bisa nih. Berarti memang dari fontnya itu nggak bisa bold. Nah, misalnya kita mau ganti font, bisa ganti font. Nah, ini banyak pilihannya.
Nah, yang paling sering dipakai itu biasanya namanya ini. Waduh, kepotong. Bentar. Wih, share screen-nya. Oke. Iya, ini kepencet tadi. Taruh atas. Nah, namanya tuh Montserrat. Montserrat. Nah, ini juga dipakai di kemarin kalau teman-teman tahu itu apa kemerdekaan 5 itu. Nah, itu ini Montserrat. Ini gratis, nggak perlu khawatir. Nah, jadinya kayak gitu. Tadi kan tipis. Nah, kalau teman-teman nemu yang kayak gini nih, kayak kan kalau dipilih, dipindah, kok semuanya ikut gitu. Nah, ini teman-teman bisa, namanya di ungroup di bawah ini. Di ungroup di bawahnya itu sebelahnya duplikat. Nomor 4 dari kiri itu namanya ungroup. Ini buat misah. Nah, sekarang kalau udah di ungroup, teman-teman bisa ngedit manual gitu. Nah, kalau mau dihapus pun bisa dihilangin. Misalnya nggak penting gitu, atau oh nggak butuh apa elemen ini gitu. Nah, saya panjul. (2021) Nah, terus pengen tak tipisin, bisa ya? Nah, aku tepisan. Nah, teman-teman juga bisa coba-coba gitu, kayak misalnya lagi mendesain, dicoba aja, jangan takut salah gitu. Nanti bisa di-undo juga kalau misalnya ada yang error atau nah, misalnya tentang PPKM nih. Nah, karena kita mengingat hierarki tadi, yang utama ini kan kita mau bilang, oh ini tuh poster pengumuman gitu. Nah, makanya kita bisa pakai digedein gitu. Dibesarkan atau di bold tuh bisa cara bikin hierarki. Jadi hierarki nomor 1 tuh yang paling gede ini. Nah, ini yang menentukan poster ini tuh tentang apa gitu. Kayak misalnya poster lomba. Kalau memang orangnya nggak tertarik lomba, dia udah baca tulisan, oh desainnya di ini lomba, dia nggak bakal baca. Yang kecil-kecil di kanan itu dia nggak bakal baca. Nah, artinya kita bisa menargetkan gitu. Kayak memang pengumuman ini tentang pengumuman aja gitu. Orang-orang langsung tahu, oh ini tuh pengumuman gitu. Bukan tentang lomba atau pengumuman apa yang lain. Nah, misalnya di sini kasih tanggal. Sekarang tanggal 24. Misalnya Juli sampai 25 Juli katakanlah. Nah, ini kita juga bisa disingkat lagi, misalnya pakai kayak gini. Nah, ini bakal lebih enak dilihat. Nah, lalu ini kayak kegedean. Delete. Nah, ini cara mendelete-nya. Oh.
Nah, kalau teman-teman pengen mengembalikan gitu, misalnya salah langkah, ada tuh undo di atas itu yang tanda balik kiri yang di sebelahnya file. Nah, nanti bakal dia kembali gitu. Namanya di undo. Nah, ini juga kelebihan bikin poster secara digital ya. Nah, misalnya ini kita juga bisa replace gambarnya. Nah, jadi teman-teman juga nggak usah motong-motong gitu. Misalnya teman-teman butuh gambar orang. Sampai nggak bisa. Cuman lebih kebiasaan. Nah, contohnya ya, misalnya, enggak deh, aku pengen yang lain. Board, pengumuman gitu misalnya. Nah, ini kalau mau pilih foto bisa di bawah itu. Kalau teman-teman pengen, oh, aku udah punya gambar nih, aku pengen foto desa Panjulnya, apa dusun Panjulnya gitu, itu bisa diupload. Misalnya teman-teman punya foto daerah atau map foto apa gitu yang pengen dipakai, itu bisa diupload kiri ini. Nah, nanti ada tulisan upload media di atas warna ungu itu, bisa diupload. Oh. Nah, misalnya ini. Nah, biasanya udah, kalau memang dia dari template, biasanya memang udah langsung gitu. Jadi udah, misalnya frame-nya tadi kan lingkaran. Nah, biasanya kalau kita replace, yang kiri bawah replace itu otomatis Ya, sepertinya Wiwi ada gangguan sinyal ya. Ya, mungkin sambil menunggu share screen dia bisa bergerak. Agak seram ya. Sambil menunggu Wiwi dari Ananta Okta sama Reinata, kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung on mic aja ya, atau bisa langsung tulis di kolom chat. Biar dijawab sama Wiwi dan Alex nanti. Oke. Gimana ini? Ya. Oke. Oke. Sudah kembali. Potong. Maaf ya teman-teman. Oke, nah ini kita bisa pilih yang, kalau biasanya kita pilih yang JPEG. Biasanya kalau PDF itu buat printing, kalau misalnya mau poster yang bentuk fisik ya. Nah, tapi kan kita di sini lebih ke mendesainnya. Kalau misalnya pengen di-share di WA gitu, nah kita pakai yang JPG gitu, JPG, terus bisa pilih download. Nah, ini nanti desain teman-teman bakal di finishing, di export gitu namanya. Di finishing sama Canva-nya. Nah, lalu bakal biasanya muncul gini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau share ke WA gitu, ke WA group, misalnya bikin pengumuman, nah itu nanti bakal muncul di sini, di sini sih. Nah, aku nggak punya WA di sini, jadi. Nah,
Misalnya Instagram juga ada nih, Instagram. Kalau teman-teman mau, mungkin ada yang pegang Instagramnya. Kalau ada organisasi atau apa, nah itu bisa langsung di-share. Nah, misalnya teman-teman pengen nge-save aja gitu juga bisa. Kayak misalnya nih, aku coba tunjukin dia bakal muncul di galeri biasa yang buat foto masuk situ gitu. Nah, apa bentuk JPG ini sebenarnya aman juga buat di print. Jadi kalau misalnya teman-teman mau print itu juga bisa, tapi resolusinya biasanya lebih rendah daripada PDF gitu. Oke. Oke, jadi kita belajar tentang dari awal mulai pilih template sampai export gitu ya. Itu sebenarnya simpelnya aja sih. Nah. Oke, kalau dari aku gitu dulu. Mungkin bisa lanjut ke Alex. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau pertanyaannya bisa nggak harus tentang teknis Canva, kayak misalnya desain yang kayak gini tuh gimana sih? Desain kayak gitu tuh gimana sih? Mungkin teman-teman penasaran, itu bisa ditanyain ya. Oke. Gitu. Terima kasih Wiwi. Jadi Wiwi dan Alex ini adalah orang dari desain produk dan dari arsitek. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya terkait desain, bisa langsung tanya ke mereka. Terima kasih Wiwi. Mungkin mau langsung lanjut Alex? Boleh lanjut Alex. Oke, boleh. silakan. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang CV ya. Untuk pertama, sebelum kita masuk ke bagian tutorial, aku boleh jelasin sedikit tentang apa sih CV itu sebenarnya. Aku jelasin dulu ya. Oke, udah kelihatan. Oke, baik. Untuk CV itu sendiri, pertama, apa sih CV itu sendiri? Nah, sebentar. Mungkin kalau susah bisa di-play terus dijelasin aja, Lex. Mungkin. Sepertinya Alex sekarang gantian gangguan sinyal. Oh, udah nih, udah. Oh, udah. Oke. Nah. Udah ya, kelihatan ya. Mas, udah. Untuk CV sendiri, apa sih sebenarnya CV itu? CV itu merupakan dokumen yang memberikan informasi tentang kualifikasi seseorang pencari kerja. Informasi yang disebutkan dapat berupa daftar riwayat hidup yang mencakup data pribadi, latar belakang, pendidikan, prestasi, keterampilan, ataupun juga pengalaman profesional. Nah, apa sih hal-hal yang wajib ada di dalam CV itu sendiri? Yang pertama adalah yang pastinya data diri kita. Kemudian selanjutnya riwayat pendidikan yang telah kita jalani. Selanjutnya ada pengalaman kerja terkait dengan pekerjaan yang akan kita ambil. Kemudian yang terakhir ada keterampilan pendukung. Ini merupakan keterampilan-keterampilan yang dapat mendukung proses kita untuk mendapat pekerjaan. Nah, selanjutnya ada tips untuk membuat CV yang menarik. Yang pertama, buatlah CV itu singkat, padat, dan jelas. Jadi mereka dapat membacanya itu tidak beribet, jadi kemudian kata-kata yang digunakan juga tidak terlalu banyak, sehingga CV yang mereka baca itu dapat tersampaikan dengan jelas. Selanjutnya, cantumkan pengalaman yang relevan, sehingga apa maksud yang kita berikan dari pengalaman pekerjaan itu juga dapat disampaikan kepada mereka.
Selanjutnya perhatikan pemilihan dan juga penggunaan kata. Usahakan untuk tidak menggunakan kata-kata yang disingkat ataupun penggunaan huruf kapital yang salah. Misalkan di awal kalimat kita tidak menggunakan huruf kapital. Kita harus menggunakan huruf kapital sehingga pemilihan kata dan juga kalimat yang kita masukkan ke dalam CV itu benar. Selanjutnya pakailah font yang profesional. Yang dimaksud font profesional ini adalah gunakan font yang jelas. Jelas dalam artian itu dapat dibaca dengan tulisan yang cukup jelas dilihat dari pada bagian CV tersebut. Nah, yang terakhir adalah masukkan kontak yang aktif. Jadi, maksud dari masukkan kontak yang aktif adalah supaya mereka saat dapat membaca, kemudian ingin menghubungi CV yang sudah kalian ajukan, itu dapat mereka masukkan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke bagian tutorial membuat CV melalui aplikasi Canva. Jadi penting banget ya, kayak huruf kapital pun ngaruh. Ternyata aku juga baru tahu. Mungkin demo sebentar gitu ya. Ya. Bisa Nah, demo. Untuk bagian CV ini sebenarnya kan kita menggunakan aplikasi Canva. Jadi sama seperti yang dijelaskan Wiwi tadi, semuanya dari awal muka, kemudian kita mau save hasil kita itu semuanya sama. Jadi kan tadi sudah dijelaskan, kita mungkin akan fokus langsung ke bagian pembuatan CV-nya. Pertama, kita bisa ketik CV kan, bagian sini. Kita tunggu sebentar untuk loading. Nah, kemudian akan muncul template-template yang bisa kita pilih. Misalnya, kita bisa contoh gunakan ini. Nah, untuk Alex nih tampilan di HP gitu ya, tempat tadi di tablet. Jadi mungkin agak berbeda sama yang tadi, tapi icon-iconnya, tools-toolsnya tuh sebenarnya sama. Tempat-tempatnya sama juga ya. Kayak gitu. Nah, ini kan tampilan awal dari template CV itu. Nah, kita bisa edit, kita bisa ubah sesuai dengan CV yang akan kita buat. Yang pertama, kita bisa misalkan di foto. Bisa klik bagian fotonya kan. Kita ganti. Dan bisa juga kita unduh dari dalam ponsel atau HP kita. Misal ini ya, kita gunakan. Nah, kita sesuaiin. Kita bisa sesuaiin foto ukurannya yang kita masukkan. Nah, setelah foto selesai, kita bisa ganti ini namanya. Nah, ini kan sudah kita ganti namanya, ternyata ukurannya terlalu besar nih, jadi kita bisa ganti juga ukurannya. Kita sesuaiin agar pas gitu ya kalau kita lihat. Nah, setelah nama di sini kan terdapat subjudul-subjudul nih. Nah, kita bisa isi, kita bisa ganti sesuai dengan CV yang akan kita buat. Misal contoh nih, bagian software engineer kita ganti dengan pekerjaan apa yang kita ambil. Misal nah, kemudian ikhtisar karir. Nah, kita bisa tulis nih bagian sini. Nah, sebelumnya ini kan ada satu bagian kita bisa pisahkan dahulu biar
kita editnya juga mudah. Kita bisa ganti bagian ikhtiar karir, kemudian potensi utama kan. Misal apa aja yang keahlian-keahlian apa aja yang kita punya gitu kan. Bentar. Terus Nah, hierarki juga bisa diterapin di CV, ya Lex. benar sekali. Utamanya tuh Emmanuel Alex. Oh, orang ini tuh namanya Alex gitu. Nah, terus bawahnya baru keterangannya. Si Alex tuh bisa apa aja, si Alex kompetensinya apa, terus dia pengennya apa, terus kontak-kontaknya gitu. Nah, itu juga kayak sistem hierarki tadi. Nah, setelah itu kita kan isi semua nih bagian subjudul-subjudulnya. Atau misal kita mau ganti nih bagian referensi kerja, mungkin kita belum punya kan, kita bisa ganti. Misal interest ataupun ke keinginan kita dalam bagian pekerjaan ini bisa kita tulis. Misalkan nah, kita bisa tulis nih. Setelah itu, misal kalian sudah isi semua bagian-bagian judulnya, kalian juga bisa ganti bagian background, sesuai dengan warna ataupun template yang sudah ada. Sama ya, warnanya jangan banyak-banyak. Dan nggak Bisa terlalu satu atau dua aja gitu. Biasanya tuh kalau satu atau dua warna tuh biasanya jadi aksen gitu. Kayak misalnya di sini aksennya warna biru. Jadi kayak utamanya tuh warna biru. Nah, kalau kita pakai warna biru itu bisa gradasinya gitu. Misalnya biru terang, tapi temanya tetap warna biru. Nah, itu maksudnya pakai satu atau dua warna kayak gitu. Oke, lanjut Alex. Oh ya, kalian juga harus perhatiin nih, misal pada bagian font atau tulisan ini ya, kalau bisa warna juga yang digunakan beda dengan background-nya. Jadi tulisan itu tetap bisa dibaca. Misalkan pada bagian ini warna fontnya kan biru muda. Jangan kita juga buat ke biru tua ataupun sama dengan warna background-nya. Itu kan nanti tulisannya juga dia nggak bisa baca. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus kita lebih cermati lagi. Nah, setelah kalian selesai mengedit tulisan dan juga template yang ada di bagian CV ini, perhatikan tadi apa yang sudah saya jelaskan, kayak seperti penggunaan kata-kata, jangan ada yang disingkat, ataupun penggunaan tulisan pada bagian awal seperti penggunaan huruf kapital. Nah, kalau kalian sudah semua, kalian bisa save ataupun unduh pada bagian kanan atas. Kalian bisa cetak PDF juga bisa, kemudian kalian bisa pilih JPG seperti yang tadi dijelaskan Wiwi pada bagian awal.
Nah, jika sudah seperti ini, CV kalian juga sudah siap, pun bisa digunakan. Nah, buat Alex, mungkin bisa ditambahin kalau buat CV gitu, fotonya yang bagus kayak gimana sih? Oh iya, Nah, kayak gitu. untuk CV sendiri, kalau bisa foto yang kita gunakan itu kan foto wajah kita. Nah, wajah kita harus kelihatan semua, jadi jangan kepotong kepotong sedikit bagian telinga ataupun bagian rambut atas tertutup. Nah, jadi muka kita harus kelihatan semua. Kalau bisa juga kita harus senyum. Jadi orang ngelihat CV kita tuh kan kalau kita senyum jadi lebih enak gitu kan, lihat nggak marah atau ekspresi atau apapun gitu. Lihatnya udah enak duluan. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyain dari teman-teman semua? Ya, Terkait. terima kasih Alex atas penjelasannya tentang CV. Ini nggak boleh marah ya. Nggak boleh kepotong, jangan misalnya dari atas pala. Yang penting pala ya, berarti wajah gitu ya. Wajah, ya. Oke, Ya, satu terima kepala kasih. sih. Ya. Kayak Iya. pas foto gitu. Iya benar sih. Oke, terima kasih Alex dan Wiwi. Mungkin tadi ada yang baru join di tengah-tengah ya, Indarto. Ya, nggak apa-apa. Mungkin dari yang tadi udah dijelaskan. Nanti juga kita upload juga kan ini, jadi bisa dilihat juga di YouTube nanti. Benar. Nanti ada video tutorial gitu, kita bisa share ya. Iya. Nanti penjelasan ini akan kita upload ke YouTube juga, sama ada video tutorial langsung dari Alex dan juga yang akan diupload di YouTube. Nanti kita share ke perwakilan dari Karang Tarunanya ya, Mbak Nafa nanti. Ya, oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya atau tips and trick ya untuk mereka yang udah lebih mengerti tentang desain dari Nanta, Okta, Indarto, dan Renata. Ada yang mau ditanyakan? Canva dan desain. Kalau misalnya teman-teman mau tanya tentang teknis boleh, tentang apa ya Lex, filosofi desain gitu boleh. Bisa. Putar desainnya. Kayak kenapa warnanya pakai ini, kenapa elemennya ini. Nah itu kan nanti juga dari rasa kan. Itu juga bisa, atau pengalaman juga bisa, mungkin kalau ada yang mau nanya. Tuh. Boleh diketik pertanyaannya di chat atau langsung juga boleh. Kalau nggak ada, aku dulu aja ya nanya. Coba kayak untuk elemen-elemen gitu ada ini nggak? Misalnya dari warna tuh ada ketentuan khusus nggak? Atau misalnya kayak pokoknya warna ini nggak boleh sama warna ini gitu misalnya. Karena tabrakan. Gitu. Selain gelap terang ya, tadi kan udah dijelasin di awal kalau background-nya gelap pakai tulisan terang, background terang pakai tulisan gelap. Nah ada nggak yang kayak match gitu kalau misalnya merah sama kuning misalnya? Jangan berebut. Boleh Wiwi dulu nih. Ya. Kalau itu subjektif ya. Kayak, misalnya aku suka warna merah. Kayak belum tentu si Alex suka warna merah gitu kan. Nah, tapi kalau tentang pakem gitu, sebenarnya nggak ada sih. Kayak kalau misalnya biasanya kita lihatnya itu ada roda warna itu loh. Mungkin aku tunjukin kali ya. Jadi roda warna itu nanti ada urutannya. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat, ntar aku bisa share nggak ya? Coba share. Nah,
Nih, nah ini namanya roda warna. Nah ini kan, aduh ketutup. Nah ini biasanya ini tuh udah ada standarnya gitu. Jadi namanya warna primer, merah, kuning, dan biru. Nah, ini warna cocok apa enggak tuh dari sini. Nah, misalnya sebelahan gini tuh cocok. Ada tipe warna yang bentar, coba aku cari. Namanya, nah ini, analogus gitu. Kayak ada yang bertolak gitu ya. Nah ini, komplementer namanya. Misalnya merah sama hijau. Itu kan jauh tuh di roda warna. Namanya komplementer. Nah, ya ini pelan-pelan aja ya. Nah, biasanya tuh misalnya kita pilih warna merah nih di dalam, misalnya aksennya aku mau warna merah. Nah, warna sekundernya itu bisa sebelahnya, misalnya ungu untuk nanti ada subjudulnya gitu, atau warna hijau malah kayak komplement gitu. Tapi biasanya kalau mau cocok pakai yang kanan ini, yang sebelahan gitu. Nah, ini teman-teman juga bisa cari di internet banyak ya, roda warna gitu, roda warna atau color wheel. Nah, ini dasar kok, dasar banget. Kayak pakemnya tuh udah sama semua gini, urutannya pasti gini. Jadi tinggal lihat aja sih. Kayak gitu. Misalnya teman-teman bingung pun, kayak misalnya, oh bingung warna apa gitu. Kayak teman-teman bisa cari namanya color palette. Nah, ini kan udah ada nih. Mereka bikin misalnya, saya bisa kelihatan nggak? Nah, teman-teman bisa pakai kayak eyedropper tool gitu, kayak misalnya satu paket ini. Nah, ini warnanya udah cocok. Jadi tinggal dipilih dari antara ini tuh juga bisa. Jadi di internet tuh cari warna pun bisa, yang cocok warna apa. Nggak perlu khawatir kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Dari Alex Mungkin mau ada kalau nambahin? Alex mau nambahin. Mungkin tadi Wiwi kan jelasin tentang komposisi warna gitu kan ya. Mungkin aku bakal coba jelasin dikit tentang komposisi-komposisi dari misal bisa kita terapin juga ke dalam CV ataupun dalam poster. Aku share screen ya. Wi, Oh, boleh, boleh boleh. di close tadi. Nah, Gantian. Gantian. udah kelihatan kan ya? Udah. Misal kita ambil aja ini, gitu kan. Kita bisa lihat nih komposisi dari misal gambar utama yang mau kita buat itu seberapa, kemudian tulisan yang kita masukin gitu kan, misal gambar utama ada di bagian kiri ya, gambar utama itu mencakup misal 50% dari keseluruhan kertas yang kita gunakan gitu kan. Nah, kemudian bagian sisanya kita bisa isi tulisan, misal kita bisa isi logo gitu-gitu. Jadi desain itu lebih mencakup ke keseluruhan kesinambungan dari misal tulisan, dari gambar, nah gitu-gitu. Misal kita ambil contoh lagi, ini deh, nah ini kan gambar utama ataupun logo kan lebih besar kan, lebih besar. Jadi fokus utama kita tuh kita bisa lihat, oh ini loh logo yang kita tampilin seperti ini. Nah, kemudian didukung dengan tulisan-tulisan ataupun gambar-gambar tambahan yang dimasukkan, tapi ukurannya nanti lebih kecil. Jadi kesatuan dari gambar itu kelihatan dari poster yang sudah kita buat. Seperti itu sih tambahan dari aku. Oke, baik. Terima kasih untuk Wiwi dan Alex penjelasan. Karena aku jujur juga emang nggak tahu. Hehehe.
Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari teman-teman Karang Taruna, ya dari seputar Wiwi dan Alex dulu gitu, sebelum kita gabung sama teman-teman marketplace yang lain gitu. Gimana? Kalau nggak ada, kita langsung gabung sama teman-teman yang lain ya. Aku move ke main session ya. Pagi-pagi pulang pagi. Mungkin bisa ditanyakan ke Mbak Nafa kalau masih bergabung di arena ini, arena tinju. Sabar iki aku ya par. Ya Allah. Mungkin breakout room-nya boleh ditutup aja ya kayaknya. Jangan langsung auto comment gitu. Oke, mungkin semuanya udah pada join di main room lagi. Mungkin kita foto dulu deh rame-rame. Kira-kira teman-teman bisa open cam nggak biar kita sama-sama Masih kelihatan? ada satu, Mbak Ana. Oh, udah. Oh, udah. Sudah, Oke. ya. Jadi dia yang baru join ya, Rohmat Saifuddin. Maaf banget. Baru join pas kita pas-pasan sudah selesai. Mungkin boleh Ya, Berang. Mbak. Mohon maaf untuk start video atau kamera lagi error. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Teman-teman yang bisa aja mungkin biar kita foto bareng-bareng supaya makin ada dokumentasinya juga biar bisa dilihat juga. Oke. Kalau yang kendala koneksi atau device, nggak masalah, nggak perlu open cam. Ya. Oke. Ayo Mbak Ananta dadanya. Ya Allah Mbak Nia, kamu nggak boleh gitu sama aku. Oke, mungkin kita foto bareng-bareng. Foto paling cantiknya, paling cakepnya semuanya. Keluarkan. Wiwi bisa foto ya, Wi? Oh ya. Dihitung Nih, aja, Wi, foto ya. dulu nih. Yes, foto. Belum, Wiwi wis koyo arep nge-game, Mas. Streamer nih. Harus Oke, siap mari ya. kita foto yuk. Aku foto nih. Oh, Joel mau aba-aba. Udah, nggak apa-apa. Kita senyum dulu deh. Nanti kita bergaya lagi. Aku pikir dihitungin. Ya, kamu lah yang hitung. Kamu lah. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Yuk kita gaya semuanya. Gimana? Peace ya mungkin ya biar mantap. Iya. Oke. Bentar. Aku siapin dulu. Astagfirullahaladzim. Oke, siap ya. 1, Ya. 2, 3. Oke, mantap. mantap. Terima kasih semuanya Mbak, Mas yang udah hadir menyempetin waktunya untuk ikut kegiatan KKN kami. Memang sebelumnya minta maaf juga, mungkin kayak ini pertama kali juga dibilang KKN kok online, dibilang juga termasuk aneh ya, karena kondisi mengharuskan kita harus tidak bertemu secara langsung juga. Sebenarnya kami juga pengen banget ketemu langsung dengan teman-teman semua yang ada di sana. Jadi karena Agendakan, Mas, agendakan. iya, Mbak. Mungkin kondisi udah aman, nanti kita bisa ke situ ya. Iya, jadi benar-benar kendala kami
karena kondisi seperti ini dan peraturan dari pemerintah maupun kampus juga tidak bisa mengharuskan kami harus ke lokasi. Minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata kami atau mungkin materi kami masih kurang, mohon dimaafkan. Nanti kami akan share video kami melalui grup WA Karang Taruna juga, mungkin dari Mbak Nafa bisa di-share ke teman-teman yang lain juga. Terus mungkin juga nanti hasil PowerPoint kami, presentasi kami akan kami bisa share. Gitu aja. Terima kasih semuanya atas kesempatan yang bisa diberikan kepada kami. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mas, saya juga mewakili dari teman-teman Karang Taruna. Terima kasih. Ini sangat bermanfaat bagi teman-teman juga. Terima kasih. Ya, itu aja. Semoga kita bisa ketemu di lain hari, mungkin bisa ketemu secara langsung supaya kami bisa saling kenal juga. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan bisa Terima kasih. Dili mau keluar. Sama-sama. Nia. Baru mau ku remove. Udah aku remove semuanya. Aku yang remove-in Oh, satu-satu. kamu yang remove. Iya. Aku nggak tahu soalnya mau ngapain lagi, ya udah kita akhiri aja langsung. Lupa doa. Penutupan. Lalu